Intinya abang juga makanya bahwa kalau ada orang di luar Bani Israel beriman dengan Injil, no problem kan bang? Injil itu kitabnya ajaran Yesus kepada Bani Israel bang. Bukan Yesus datang bawa Injil untuk kita. Sama seperti orang Malaysia, andai saja orang Malaysia atau orang Jepang belajar tentang Pancasila dasar, atau mata kuliah Pancasila dasar, atau mata kuliah tentang undang-undang dasar, maka mereka diajarkan Pancasila ada 5 sila, semuanya itu terikat kepada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Bukan mengikat kepada mereka, tapi mereka tahu bahwa Pancasila itu 5 dasar yang mengikat rakyat Indonesia. Mereka tahu kalau itu adalah Pancasila yang untuk Indonesia. Namun mereka pelajari, sama seperti kami umat Islam. Al-Quran memberitakan bahwa Nabi Isa alaihissalam diutus di atas muka bumi ini untuk memberitakan Injil kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bukan Injil diberitakan kepada kita yang bukan non-Israel. Kesalahan Kristen itu di situ. Karena ketika Yesus berkata, berhati-hatilah, waspadalah kalian. Saudaraku Kristen merasa bahwa dirinya yang diajak untuk berhati-hati. Kelirunya itu di situ. Silakan. Tapi, kalau begitu, tapi begini, kalau abang mengatakan seperti itu, oke lah, anggap aja saya setuju lah dengan pendapat abang gitu ya, dengan pendapat Bang Juma. Tapi saya juga melihat di sini banyak ayat dan bahkan jangan kata pengajarannya gitu loh bang, mukjizatnya aja harusnya kalau pengajarannya khusus untuk Bani Israel, berarti mukjizatnya pun khusus untuk Bani Israel. Iya emang. Tapi di sini banyak loh nih, saya bacain ya bang ya. Abang bisa lihat nih di Matius 15 21 sampai 31, perempuan Kanaan yang percaya sembuh. Lalu di Markus 7 24 30, perempuan Siro-Fenisia yang percaya sembuh. Lalu di Matius 8 10 sampai 13. Ini untuk perwira Romawi, Bang. Dia mengatakan, belum pernah sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Itu perkataan Yesus nih bang. Aku berkata kepadamu, akan banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, artinya ini Bani Israel, akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah tempat terdapat ratap dan kerta gigi. Amin. Kalau misalkan tadi yang seperti pernyataan saya semula ya, kalau pengajaran khusus untuk Bani Israel aja, mukjizatnya pun harus khusus untuk Bani Israel aja. Bahkan Yesus pun memberikan mukjizatnya untuk orang di luar Bani Israel. Itu loh maksud saya bang. Silakan Oke, bang. baik, saya bantah. Yesus ketika turun diberikan kemudian mukjizat. Seruan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Orang Israel kan yang harus tahu kan, Ya. bukan yang lain. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Bapa, oleh Elohim, oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus seperti yang kau tahu. Kan jelas itu dalilnya. Nah sekarang, bagaimana dengan mukjizat Yesus? Lah sama seperti seorang dokter bong. Seorang dokter, Bang Suma adalah seorang dokter. Dokter ahli hama misalnya, dikirim ke Papua. Saya diutus presiden ke Papua untuk menyembuhkan kemudian penyakit-penyakit yang ada di sana. Di tengah perjalanan, di pesawat, ada orang pingsan. Kode etik sebagai seorang dokter apa yang saya lakukan? Diam saja. Karena saya diutus untuk Papua. Enggak dong. Itu sudah ada sumpah dokternya. Sebagai nabi yang memiliki mukjizat, yang memiliki tanda-tanda kekuatan. Enggak apa-apa dia mengobati orang. Tapi yang dimaksud dia diutus di sini adalah sebagai jalan keselamatan tentang akhirat, bukan tentang duniawi. Nabi Isa, Yesus diutus ke Bani Israel untuk keselamatan hidup kekal, bukan orang sakit. Kalau orang sakit mah sama seperti analogi yang saya gambarkan tadi. Saya seorang dokter diutus ke Papua. Di tengah jalan menuju Papua ada orang pingsan di bandara atau ada orang pingsan dalam pesawat. Boleh nggak secara kode etik saya sembuhkan? Boleh. Sedangkan Yesus adalah juru selamat Bani Israel. Apa itu?
mengajarkan mereka hukum-hukum, bagaimana berhubungan dengan pencipta langit dan bumi, bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Tapi terkait dengan orang sakit, siapapun bisa diobati Yesus. Gak ada larangan itu. Ini berbicara mengenai hidup kekal, bukan hidup di dunia. Makanya ketika ada orang sakit, minta anaknya disembuhkan. Tolong sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak pantas, tidak wajar makanan yang disiapkan, roti yang disiapkan, maksudnya roti itu dirinya untuk anak-anak, maksudnya Bani Israel, diberikan kepada anjing. Ya. Itu maksudnya saudara, bukan berarti bagaimana Yesus menyembuhkan. Oh, memang bisa, tapi dalam hal hidup kekal, dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Makanya saudaraku, di dalam Matius 7, kemudian nomor 22, 23, itu sangat familiar data itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Kurios di situ ya, Tuhan, Tuhan. Ya, Tuhan ya. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa salahnya orang bernubuat, bermujizat pakai? Kenapa diusir? Karena Yesus hanya untuk Bani Israel. Begitu, saudara. Maaf bang, itu kalau ayat itu kita beda lagi penafsiran, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau yang ayat itu saya beda juga penafsirannya bang. Kalau saya sendiri berpendapat yang ayat itu yang akan mengusir itu untuk nabi-nabi palsu itu, biar sesat yang saya tahu. Itu betul. Kita tidak beda tafsir. Itu untuk nabi palsu. Nabi palsu ini mengaku bertemu dengan Yesus. Yesusnya yang memberikan titah kepadanya untuk non-Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, dari buahnya kau lihat dia. Kalau ada orang memakai namaku, bermujizat, kemudian bernubuat, mengusir setan, pakai namaku, tapi pola keagamaannya tidak berdasarkan atas firman Tuhan, bukan kehendak Bapa, maka jangankan buahnya, batangnya pun ditebang. Kan itu jelas itu dalilnya. Batangnya yang ditebang. Ya, aku udah sering dengar abang yang itu, udah hafal, nggak apa-apa, aku okein. Tapi aku mau nanya gini aja deh ke abang. Silakan. Apakah abang menyangkanya bahwa Paulus yang pertama kali mengajarkan ajaran Isa Al-Masih kepada orang luar, menurut abang? Jadi gini Bung, bukan hanya Paulus saja, karena Yesus kan mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka itu jamak, berarti banyak. Nah, kita cari siapa mereka ini. Satu, Ananias. Kedua, Paulus. Ketiga, Lukas, Markus. Siapa lagi yang di Pulau Patmos. Mereka ini menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus. Tidak ada disiplin ilmu yang bisa kita temukan di dunia ini terlepas daripada lingkaran pengajaran Kristen yang memakai nama Yesus pergi ke seluruh dunia dan mendapatkan banyak pengikut. Di Indonesia dulunya penganut animisme, penyembah dewa-dewa, penyembah roh-roh, penyembah kemudian berhala-berhala. Siapa yang memperkenalkan Yesus setelah itu? Kristen bukan? Kristen yang membawa nama Yesus kan? Yesus dikenal tanah air. Siapa yang bawa? Kristen memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa yang ajaran itu? Ajaran Kristen. Sekarang permasalahannya kita lihat, kita teropong Kristen ini. Sabar. Ibadah minggu, apakah itu kehendak Bapak? Makan babi, kehendak Bapak? Ayo. Kemudian mereka tidak bersunat, apakah kehendak Bapak? Mereka meninggalkan hukum Taurat, apakah kehendak Bapak? Seluruh rangkaian prosesi ibadah Kristen bukan kehendak Bapak, tetapi memakai nama Yesus. Kena kan? Kena. Maka yang diusir di situ adalah Kristen. Bukan cuman Kristen satu tok, tapi seluruh batang. Kalau batang yang sudah ditebang dan dilemparkan dalam api neraka, apalagi buahnya, apalagi cabangnya, apalagi rantingnya, apalagi daunnya, itulah yang akan terjadi. Makanya diusir Kristen ini. Maaf, itu real tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Apa dikatakan Al-Quran? Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti ketika manusia seluruhnya dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah selain daripada aku akan diingkari oleh yang mereka sembah selainku. Fakta. Itu real. Ternyata tertulis di Matius 7 nomor 22, nomor 25. Ngeri sebenarnya kalau kita menguraikan itu secara jujur. Demikian.